Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asmawati akan menjelaskan tentang alat ucap manusia. Yang pertama adalah paru-paru atau disebut dengan lang, 2 rongga kerongkongan atau paring, 3 pangkal tenggorokan lari, 4 pita suara vokal cords, 4 krikoid, 7 arytenoid, 8 dinding rongga kerongkongan, 9 epiglotis, 10 akar lidah, 11 pangkal lidah, 12 tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak tekak, 16 langit-langit lunak, 17 langit-langit keras, 18 gusi ceruk gigi, 19 gigi atas, 20 gigi bawah, 21 bibir atas, 22 bibir bawah, 23 mulut, 24 rongga mulut. Pertama adalah paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Bunyi bahasa tersebut bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari paru-paru. Sedangkan ingresif dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Itu disebut dengan ingresif. Selanjutnya, paring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi paring sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Selanjutnya adalah pangkal tenggorokan atau lari. Pangkal tenggorokan adalah sebuah pada ujung saluran pernapasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Selanjutnya, celah di antara pita suara disebut glotis. Proses pembunyian ini dibantu oleh epiglotis, katup pangkal tenggorokan yang bertugas menutup dan membuka jalan pernapas, jalan udara ke paru-paru, dan jalan makan dan minum ke arah pencernaan. Selanjutnya adalah langit-langit lunak atau disebut dengan venum, anak tekak disebut dengan uvula, dan pangkal lidah disebut dengan dorsum. Venum atau langit-langit lunak dan bagian ujungnya yang disebut uvula anak tekak dapat turun naik untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding paring kalau arus udara keluar melalui rongga hidung atau rongga mulut, dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi nasal dan bunyi oral. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut dengan bunyi drosovelar. Sedangkan yang dihasilkan oleh uvula disebut dengan bunyi uvular. Selanjutnya, langit-langit keras, palatum, ujung lidah afeks, dan daun lidah laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras, palatum berlaku sebagai fasi artikulator yang diam, tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah afeks atau daun lidah laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan afeks disebut bunyi afikofalatal, sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi laminum-falatal. Gusi ceruk gigi alveolum, afeks, dan daun lidah laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan afeks
atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan afeks disebut bunyi avikoveolar. Kemudian dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut dengan bunyi laminoalveolar. Selanjutnya gigi dentum, ujung lidah afeks dan bibir labium. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif. Yang menjadi artikulator aktifnya adalah afeks dan bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan afeks disebut bunyi avikodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini ada juga bunyi bahasa interdental, di mana afeks sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya. Selanjutnya, bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator pasifnya. Lalu bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental. Selanjutnya adalah lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah afeks, daun lidah laminum, punggung atau pangkal lidah dorsum, dan akar lidah root. Lidah dengan bagian-bagiannya dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator pasif alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Selanjutnya, rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial, bunyi nasal avikoveolar, bunyi nasal laminopalatal, dan bunyi nasal dorsovelar. Selanjutnya, mulut dan rongga mulut. Mulut dan rongga mulut berfungsi sebagai membentuk bunyi bundar dan bunyi tidak bundar. Bunyi yang dihasilkan dari rongga mulut disebut dengan bunyi oral.